bagian-bagian tumbuhan bentuk beraneka ragamnya sangat banyak, tetapi secara umum tumbuhan memiliki bagian tubuh tumbuhan yang seperti gambar di samping ini. Ada akar, ada batang, ada daun, bunga, dan buah. Dan yang terakhir adalah biji. Nah, itulah bagian-bagian tumbuhan. Selanjutnya kita akan menjelaskan ke akar. Adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar juga terdapat di atas tanah. Bahkan ada yang menggantung seperti pohon beringin yang berada di samping ini. Silakan dilihat. Fungsi akar juga mengerap air dan zat hara yang berada di dalam tanah. Yang kedua, menunjang berdirinya tumbuhan. Apabila tumbuhan tidak memiliki akar, maka akan sangat mudah untuk dicabut. Yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan yang seperti umbi-umbian yang berada di dalam tanah. Yang selanjutnya yaitu ada juga batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang juga berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis bagian tubuh tumbuhan. Yang selanjutnya ada juga daun. Daun sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun juga banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun juga terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bagian buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai melindungi biji serta cadangan makanan. Buah juga terdiri atas daging buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Selanjutnya yaitu biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur yang berada pada putik bunga. Jika biji ditanam, maka akan menjadi tumbuhan yang baru. Biji memiliki kepingan biji yang memiliki ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Yang berkeping satu disebut sebagai monokotil dan yang berkeping dua disebut sebagai dikotil. Baik, materi selanjutnya yaitu penggunaan kata tanya dan kalimat tanya. Tema 2, subtema 1. Tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Dalam membuat kata tanya, kita harus menggunakan huruf kapital dan diakhiri tanda tanya. Kata tanya. Kata tanya terdapat apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contoh, apa yang dilakukan Ahmad sekarang? Jawab Ahmad. Ahmad sedang mengerjakan tugas tematik dari sekolah. Yaitu kata siapa untuk menanyakan orang atau subjek. Contoh, siapa wali kelas 4 sekarang? Jawabannya, wali kelas 4 sekarang adalah Bapak Sahril. Selanjutnya yaitu kata di mana. Kata ini
digunakan untuk menanya tempat. Contoh, di mana Siti sekolah? Jawabannya, Siti sekolah di SD 1 Negeri Curug. Selanjutnya yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan Siti pergi bermain? Jawabannya, Siti pergi bermain pada sore hari. Selanjutnya yaitu bagaimana. Kata ini digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Contoh, bagaimana keadaan kakakmu sekarang? Jawabannya, alhamdulillah, baik. Kata selanjutnya yaitu mengapa. Kata ini digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Nah, itulah kalimat tanya dan kata tanya. Baik, di sini selanjutnya yaitu makna arti lambang Garuda Pancasila. Nah, Pancasila itu dari kata apa sih? Pancasila itu dari bahasa Sanskerta. Pancasila, panca yaitu 5 dan sila yaitu dasar. Berarti 5 dasar Pancasila yang merupakan landasan dari negara Indonesia. Kalau salah satu sila dihapus atau hilang, maka itu bukan Pancasila namanya. Ada yang tahu kenapa Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda? Iya, karena burung Garuda melambangkan negara Indonesia yang paling besar dan yang paling kuat. Nah, untuk warna lambang Garuda Indonesia yaitu warna emas. Karena warna emas melambangkan kemegahan dan kejayaan. Jadi warnanya tidak bisa kita rubah sembarangan. Oh iya, lambang Garuda itu memiliki makna lain juga loh. Sayap yang berada di lambang Garuda itu mempunyai 17 helai. Untuk bulu ekornya berjumlah 8 helai. Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai. Dan jumlah bulu leher yaitu terdapat 45 helai. Coba tebak, angka-angka yang tadi itu melambangkan apa? Nah, iya benar, itu melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945. Nah, di dada burung Garuda itu terdapat tameng atau perisai. Tanda perisai itu terdapat bintang segi 5, rantai emas, pohon beringin, kepala benteng, dan padi dan kapas. Perisai melambangkan kelima Pancasila. Nah, ini cara letaknya di tengah, di kanan bawah, di atas, dan selanjutnya berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk arti Bhinneka Tunggal Ika yaitu memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, budaya, dan agama. Nah, tulisan itu diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, yaitu seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Nah, itulah materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Thanks for watching. Bye bye.